Kalau ngomong asuransi kesehatan sendiri, ada batas maksimal masuk nggak sih? Ya. Halo, rekan-rekan sekalian, apa kabar? Saya berharap rekan-rekan sekalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kita sepertinya sudah mau masuk masa yang namanya new normal, atau sudah masuk malah ya. Pasar-pasar sudah mulai rame, mall juga sudah mulai rame lagi ya di weekend. Seperti kemarin saya lihat jalan-jalan juga sudah mulai macet dan lain-lain, dan saya berharap ekonomi Indonesia pulih. Oh ya teman-teman, saya mau ingatkan juga ya, new normal ini adalah masa yang baru ya. Bukan berarti virusnya itu sudah hilang teman-teman. Jadi teman-teman tetap berjaga, cuci tangan yang bersih, juga mandi yang rajin, ganti pakaian, lalu juga makan makanan yang sehat, tetap berolahraga, tetap berjemur, dan lebih baik lagi untuk menjaga kesehatan. Nah teman-teman, nah selain itu juga saya mau ingatkan teman-teman sekalian, saya punya beberapa tempat untuk menyimpan video yang teman-teman dengar ini juga. Yang pertama ada di YouTube, namanya Yudi Darmawan. Saya akan catat nanti di sini ya. Di Facebook juga sama, namanya Yudi Darmawan, dan juga di Instagram mungkin tempat-tempat teman-teman dengar namanya juga sama, Yudi Darmawan teman-teman. Saya berharap video ini bermanfaat buat kita sekalian. Oke teman-teman sekalian, saya hari ini akan bahas soal yang namanya asuransi kesehatan. Kalau kemarin kita sudah bahas soal kesehatan itu apa menurut kita dan menurut medis, dan kita hari ini akan bahas soal asuransi kesehatan. Wow, sudah ngomong asuransi aja nih. Kenapa? Teman-teman, saya mau bilang asuransi kesehatan itu adalah asuransi yang paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, teman-teman. Itulah kenapa Bapak Jokowi itu berinisiatif untuk seluruh masyarakat Indonesia itu punya yang namanya ini. Orang bilang BPJS begitu ya, atau KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ini saya ambil secara pribadi, personal ya, bersama dengan mama saya karena satu grup. Nah, ini dibutuhkan nggak? Ya, dibutuhkan sekali teman-teman. Kalau kita nggak pakai, bagaimana? Nah, sebenarnya ini kita membantu orang-orang atau membantu negara juga sih. Singkat cerita aja, mama saya yang sakit jantung kemarin itu sempat berobat pakai kartu ini loh di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Jadi sangat membantu pengobatan mama saya di Jakarta. Nah, jadi teman-teman, kalau ditanya apa itu asuransi kesehatan, ya asuransi yang melindungi keuangan Anda. Salah satunya adalah melindungi keuangan dari masalah kesehatan yang ada. Jadi ketika kita mau sakit, kita mau operasi, ataupun kita mau berobat, teman-teman tidak usah menggunakan tabungan lagi. Itu fungsinya asuransi kesehatan. Lalu yang kedua, kapan kita harus punya asuransi kesehatan? Sejak dini kalau bisa kita punya asuransi kesehatan. Jangan sampai menyesal teman-teman, karena menyesal itu pasti adanya di belakang. Nah, kalau ngomong asuransi kesehatan sendiri, ada batas maksimal masuk nggak sih? Ya, tentunya. Makin tua umur, itu cukup berpengaruh teman-teman. Merokok tidak merokok juga berpengaruh gitu ya. Itu kalau teman-teman ambil asuransi kesehatan di luar dari tadi BPJS ataupun dapat asuransi dari kantor. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau buka ya harus buka segera. Akan disesuaikan dengan profil teman-teman sekalian. Jadi jangan khawatir. Kalau sampai saat ini teman-teman masih bingung, ya jangan bingung teman-teman, jangan ragu-ragu. Teman-teman harus cari asuransi kesehatan kalau tidak ada, supaya bukan kita saja yang akan terlindungi teman-teman, tapi keuangan kita. Bahkan kalau teman-teman sudah berkeluarga, teman-teman membantu untuk melindungi keuangan keluarga teman-teman. Nah, siapa yang harus dilindungi asuransi? Sebenarnya ya tentunya semuanya yang masih hidup, yang masih bisa dilindungi sama asuransi kesehatan. Nah, kalau secara urutan teman-teman, saya rekomendasikan sih orang tua harus punya terlebih dahulu, karena orang tua adalah pencari nafkah utama. Saya selalu bilang seperti itu. Yang pertama adalah papa dulu, mama dulu, baru anak-anak gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau kita punya uang, kita budgeting aja 1 bulan sekian, nanti akan dibagi teman-teman. Kalau ditanya gimana kita buka asuransi kesehatan, teman-teman yang paling sederhana tadi sih sudah cerita nih. Kartu Indonesia Sehat teman-teman. Ini yang paling murah, sederhana, dan langsung masuk ke satu keluarga. Paling murah dan saya bilang cukup bagus ya sampai saat ini. Udah jelek kok teman-teman. Nah, lalu kalau teman-teman mau pilihan, ada banyak teman-teman. Saya sendiri, saya punya kartu tuh sampai 3 seri. Ini yang pertama kali dulu, lalu saya upgrading lagi karena limit ya teman-teman, saya upgrading lagi, dan juga ganti provider nih di Prudential teman-teman. Dan ini juga yang terbaru teman-teman. Nah, ini adalah hal-hal terakhir yang saya mau bicarakan ke teman-teman sekalian.
buka segera asuransi kesehatan atau cari teman-teman sekalian yang punya jalan ke sana. Kalau rekan-rekan sekalian punya teman agent, segera kontak mereka. Atau kalau tidak mengerti, teman-teman mau tanyakan sama saya terlebih dahulu, boleh-boleh aja teman-teman, feel free ya. Harus dibuka segera. Kenapa? Karena asuransi kesehatan hanya boleh diterima oleh orang-orang yang masih sehat teman-teman. Jadi ketika udah sakit tuh nggak bakal bisa diterima, kecuali satu, yaitu Kartu Indonesia Sehat. Ketika teman udah sedang sakit bisa, tetapi ingat teman-teman ya, penderitaan teman-teman tuh nggak bisa ditunda-tunda. Nggak mungkin orang usus buntu sudah pecah, tunggu buka kartu, baru nanti akan dioperasi, nggak bisa lewat orangnya. Jadi itu penting sekali buat rekan-rekan sekalian untuk mengerti hal-hal itu. Dan yang kedua, asuransi kesehatan adalah membantu kita supaya kita tidak mengeluarkan atau tidak memotong pos-pos keuangan yang lainnya ketika kita nyimpan buat anak-anak, pendidikan anak-anak, gitu, nabung kita ke sana begitu. Ketika kita misalnya ada porsi di mana kita harus bayar cicilan, itu nggak keganggu semuanya teman-teman. Saya yakin 90% dari rekan-rekan sekalian yang nonton video ini tidak punya pos khusus, kantong khusus yang teman-teman persiapkan kalau seandainya itu buat kita operasi, kita misalnya buat opname, tuh nggak ada teman-teman. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk punya, untuk mengerti bahwa ini sangat berfungsi buat teman-teman sekalian, dan ini fungsi yang paling dasar di mana kita nggak perlu repot-repot teman-teman untuk menyiapkannya di tempat yang lain ataupun nyiapin secara khusus begitu loh teman-teman. Kita harus tetap sehat ya teman-teman, tetap berolahraga, tetap makan makanan yang sehat, tetap positif teman-teman, tetap percaya dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan kita waktu yang terbaik. Saya Yudi Dermawan, saya mohon pamit kepada teman-teman sekalian. Bye.